Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Jeffrey Antonius Gule. Saya berasal dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai tugas dari administrasi kepegawaian, mata kuliah administrasi kepegawaian, tugas pertemuan 7 dan 8. Baik, langsung saja. Ya. Kita coba untuk full screen. Oke. Baik, jadi ini adalah tugas pertemuan 8, 7 dan pertemuan 7 dan 8. Baik, judulnya adalah Hak Kewajiban Jabatan dalam Administrasi Kepegawaian dan Disiplin ASN di Indonesia. Pertama adalah hak dan kewajiban ASN. ASN adalah istilah yang digunakan Indonesia untuk merujuk kepada pegawai negeri. Dan hak dan kewajiban ASN diatur dalam berbagai peraturan termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berikut penjelasannya. Pertama, hak aparatur sipil negara. Pertama, hak sebagai warga negara, hak gaji dan tunjangan, hak kesejahteraan, hak pelatihan dan pengembangan, dan hak perlindungan hukum. Untuk kewajibannya sendiri adalah menjalankan tugas pemerintahan, berintegritas, menjaga kerahasiaan, tunduk pada aturan, dan meningkatkan kompetensi serta memberikan pelayanan yang terbaik. Hak dan kewajiban Polri. Polri adalah singkatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi berikut adalah penjelasan mengenai hak dan kewajiban Polri. Pertama, melakukan penyelidikan, menggunakan kekuatan, menjalankan tugas kepolisian. Itu adalah hak, dan sedangkan kewajibannya melindungi masyarakat, menghormati HAM, patuh pada hukum, melayani masyarakat, transparansi, dan kepemimpinan dan kepelatihan. Kemudian Tentara Nasional Indonesia, berikut hak dan kewajibannya. Haknya menerima gaji dan tunjangan, kemudian mendapatkan pelatihan dan pendidikan militer, dilindungi oleh hukum, diberikan fasilitas, dan diberikan promosi serta kenaikan pangkat. Sedangkan kewajibannya menjaga keamanan dan kedaulatan negara, mematuhi hukum dan peraturan, selalu siap dalam segala kondisi, mendukung pembangunan nasional, menjaga netralitas TNI dan dalam urusan politik. Kemudian poin kedua, jenis jabatan struktural dan fungsional. Pada pertama, ASN. Jabatan struktural ASN adalah jabatan yang terkait dengan struktur organisasi pemerintah. Sebagai contoh, pertama, seperti kepala dinas, kepala badan, camat, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk jabatan fungsionalnya, itu seperti termasuk dokter, insinyur, auditor, atau pengacara. Kemudian untuk Polri, jabatan yang didasarkan pada hierarki organisasi kepolisian. Beberapa contoh jabatan strukturalnya, Kapolri, Kapolda, dan Kapolres. Untuk jabatan fungsionalnya, beberapa contoh jabatan fungsional di Polri, polisi lalu lintas, polisi pamung praja. Untuk TNI sendiri, jabatan struktural adalah jabatan yang berdasarkan hierarki atau struktur organisasi militer. Terdiri dari Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, Komandan Korps, Komandan Kapal dan Pesawat. Untuk jabatan fungsionalnya, contohnya dokter militer, ahli elektronik, dan lain sebagainya. Sedangkan P3K adalah jabatan struktural biasanya memiliki tanggung jawab dan wewenang tertentu. Pegawai yang menempati jabatan struktural biasanya telah melalui proses seleksi. Untuk fungsionalnya, jabatan fungsional didefinisikan sebagai fungsi dan kualifikasi khusus yang dibutuhkan dalam satu bidang tertentu.
Untuk poin ketiga, pengertian pangkat, jabatan, golongan, dan persandingannya. Pangkat adalah tingkat hierarki atau tingkatan dalam struktur organisasi. Contohnya di kemiliteran ya, prajurit, sersan, letnan, kapten, dan jenderal. Untuk jabatannya, contohnya di lingkungan pemerintahan, jabatan bisa menjadi menteri, sekretaris, kepala dinas, atau kepala bagian. Kemudian untuk golongan adalah pembagian atau klasifikasi pekerjaan atau pegawai berdasarkan kriteria tertentu. Untuk persandingan adalah membandingkan pangkat atau jabatan. Nah, ini untuk menentukan kesetaraan atau perbandingan antara berbagai tingkatan dalam konteks yang berbeda. Poin yang keempat, sistem penggajian, tunjangan, serta fasilitas lainnya. Untuk ASN sendiri, sistem penggajiannya mencakup gaji pokok, tunjangan kinerja, keluarga, jabatan, tunjangan fungsional. Kemudian fasilitas yang diberikan seperti perumahan, transportasi, dan pendidikan. Itu juga dengan Polri, gaji pokok, tunjangan kinerja, kemudian fasilitas juga tempat tinggal, kendaraan dinas, peralatan tugas, dan fasilitas kesehatan. Untuk TNI, sistem penggajiannya melibatkan komponen dasar, tunjangan keluarga, dan tunjangan khusus. Kemudian fasilitasnya seperti fasilitas kesehatan militer, fasilitas pendidikan, dan akomodasi di asrama militer. Untuk P3K sendiri, gaji P3K dibayarkan secara bulanan dan biasanya berdasarkan pangkat atau golongan. Gaji P3K juga dapat mengalami kenaikan seiring dengan waktu dan pengalaman kerja. Sedangkan tunjangan ini dapat mencakup seperti tunjangan keluarga, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan. Untuk fasilitasnya mencakup asuransi kesehatan, kesejahteraan. Kemudian poin kelima, pengertian pejabat pemerintah, pejabat negara, dan pejabat daerah, sekaligus juga perbedaannya. Pejabat pemerintah adalah individu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tertentu dalam pemerintahan, termasuk dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk pejabat negara adalah di mana tugas mereka berkaitan dengan kebijakan nasional, diplomasi, dan fungsi lainnya. Sedangkan pejabat daerah itu bertanggung jawab atas administrasi dan pemerintahan di tingkat daerah atau lokal, seperti kabupaten, kota, atau provinsi. Terakhir adalah penempatan dalam jabatan disiplin ASN, P3K, Polri, dan TNI. Untuk ASN sendiri, penempatan dalam jabatan ASN biasanya mengikuti mekanisme seleksi dan mutasi di BKN. Untuk Polri, melibatkan seleksi juga promosi, namun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Sedangkan Tentara Nasional Indonesia itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Kemudian untuk P3K berdasarkan kontrak kerja, ini perbedaan dengan di instansi pemerintah yang lain. Diatur dalam peraturan yang berlaku di instansi yang mempekerjakan mereka. Jadi setiap instansi memiliki aturan dan regulasi sendiri mengenai penempatan dalam jabatan dan disiplin. Jadi mungkin demikian saja penjelasan dari saya. Ini juga adalah salah satu bentuk untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi kepegawaian. Sekian dan terima kasih.